Minggu yang lalu kita bicarakan tentang jenis-jenis makanan yang boleh atau yang tidak boleh, terutama yang berasal dari hewan. Ya, kita lanjut dulu, pindah dulu kepada yang lain ini. Bab karahatil akli muttaki'an, bab tentang makruh makan sambil duduk bersandar. Ini kelihatannya kalau orang sehat yang makan sambil bersandar, ini kelihatannya kayak makan atau tidak, bagaimana yang lain halnya kalau orang sakit, ya terpaksa tidak bisa duduk normal, ya bersandar, dikasih makan, ya lain persoalan. Tapi orang sehat yang duduk sambil bersandar, itu Nabi memakruhkan. Jadi tidak dilarang, tapi cuma makruh. Ya masuk larangan juga. Hadisnya adalah an Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu muttaqian. Saya ulangi, la aqulu muttaqian, rawahul Bukhari. Dari seorang sahabat bernama Abi Juhaifah, namanya adalah Wahab bin Abdullah yang diridhai Allah atasnya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la aqulu muttaqian, aku tidak pernah makan sambil bersandar. Jadi sandar-sandar seperti orang santai, nah itu tidak boleh. Makanya ini dijadikan dasar tidak boleh kita makan sambil bersandar. Nah, tapi kalau misalnya pergi rekreasi lalu ada orang sambil karena duduk santai di satu tempat istirahat sandar-sandar sambil makan cemilan misalnya, bukan makanan pokok. Nah, itu barangkali itu boleh-boleh saja, tapi sedapat mungkin kalau makanan pokok itu jangan kita makan sambil duduk bersandar. Kecuali kalau sakit, ya lain persoalan. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa itu muttaqian? Waqala al-Khattabi. Al-Khattabi mengatakan bahwa al-muttaqi hahuna huwal jalisu mu'tamidan ala wita'in tahtahu. Qala wa arada annahu la yaq'udu 'alal wita'i wal wasa'idi ka fi'li may yuridul iktsari minat ta'ami bal yaq'udu mustawfizan la mutma'innan wa ya'kulu bulughatan. Hadha kalamul Khattabi wa asyara ghairuhu ila annal muttaqi'a huwal ma'ilu ala jambihi. Wallahu a'lam. Itu keterangan ucapan dari Al-Khattabi bahwa yang dimaksud dengan muttaqi hahuna di sini yaitu duduk, sengaja duduk di dalam suatu tempat sandaran. Nah, atau mungkin wa arada annahu la yaqadu 'alal wita'im, atau mungkin dia mau duduk, tidak duduk juga yang jelas pada suatu tempat. Nah, tapi dia sandar-sandar makan, ya seperti misalnya mungkin rekreasi sambil makan-makan, tapi itu sedapat mungkin jangan makanan pokok, makan utama. Kalau hanya sekedar cemilan, ya sambil namanya rekreasi mau nikmati duduknya, ya barangkali boleh-boleh saja. Itu qala al-Khattabi. Nah, baik, kita lanjutkan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muq'iyan ya'kulu tamaran, rawahu Muslim. Anas yang diridhai Allah atasnya mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, duduk, muq'iyan, dengan lututnya terbelenggu, artinya duduknya lututnya, kakinya terlipat. Ya'kulu tamaran, seraya makan kurma. Jadi ya pas kalau kita duduk ya mesti lutut terbelenggu terlipat. Nah itu
Rawahu Muslim. Terlipatnya duduk ini, lutut itu bagaimana? Kadang-kadang ada lutut satu diangkat, duduk yang lain sebelah, atau duduk bersila misalnya, ya mutarabbi'an, ya pas dua-dua lutut mesti bengkok dan kaki berhadapan begitu bersilang. Ya yang jelas duduk seperti itu. Kalau dalam duduk memang duduk dalam keadaan kaki terlipat, itu dipakai oleh Rasulullah. Tapi ada orang kadang-kadang duduk kakinya dijulurkan ke depan. Ini tidak etis. Menurut tata kerama kemanusiaan, apalagi kita orang Bugis, akan setau itu ogi sudah mapalis sojo, kasih lurus kakinya dua ke depan. Itu tidak etis. Itu tantangan atau berbeda dengan akhlak budaya orang Bugis. Bugis yang tidak boleh. Tapi kadang-kadang ada orang yang duduk seperti itu. Nah, apalagi duduk kakinya kasih naik lagi, kakinya dijolok ke depan, lalu kasih naik lagi satu di depan. Nah itu. Mungkin orang-orang tertentu, suku-suku lain barangkali mungkin biasa lakukan. Seperti orang-orang saudara-saudara kita dari Toraja. Kadang-kadang kalau duduk di bawah lesian begini, ya dia tidak tahu bersilah. Jarang yang tahu bersilah. Duduk bersih masuleka. Yang banyak-banyak itu, apalagi kalau dia merasa dirinya orang-orang yang punya status sosial yang agak tinggi, yang lainnya tidak, walaupun ada orang depan dikasih duduk, menjolorkan kakinya ke depan dua, bahkan kadang-kadang kasih naik satu seperti ini. Itu untuk kita kaum muslimin tidak boleh seperti itu. Nah, jadi itu duduk, soal duduk. Baik, kita kembali lagi. Jadi duduk dengan kaki mesti terlipat sambil makan kurma. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya kira orang Islam pada umumnya sudah tahu duduk yang baik, duduk bersila terutama. Kalau kita duduk lesehan. Nah. Lalu ada lagi satu praktek Nabi SAW, istibabul akli bisalasati asabi'ah. Keistimewaan makan dengan pakai 3 jari. Nah, adakah hadisnya? Oh iya ada. Wastibabil akil asabi'i wa karahati mashiha qabla la'aqiha. Nah, sudah 2. Yang ketiga wastihbabil akil asabi'a wastihbabil akil qas'ati wa azil luqmatil lati tasqutu minhu wa akliha. Wajawasi masiha ba'dal la'ki bisa'idi wal qadami wa ghairihima. Ada beberapa aturan di sini disampaikan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah keistimewaan makan dengan pakai 3 jari. Nah, 3 jari dipakai. Ini banyak saudara-saudara kita di Makassar, Sulawesi ini mau mempraktikkan supaya kalau makan pakai 3 jari saja. Bolehkah? Ya boleh. Tapi makanan yang mana yang boleh dipakai 3 jari? Kalau makanan itu berkuah, ya pakai air, lalu tidak ada sendok, lalu pakai jari langsung, tidak bisa kalau cuma 3 jari. Ini makanan yang tidak berkuah, tidak punya air, yang boleh. Atau mungkin buah-buahan dimakan dengan 3 jari. Atau mungkin hanya roti. Jadi itu boleh-boleh saja dipakai seperti itu. Ini tidak mutlak harus kita makan 3 jari. Nah, bahkan kalau orang Arab itu makan itu daging yang besar-besar, itu pakai 5 jari malah. Dipegang baik-baik itu daging, kayak seperti ini, digigit. Nah, itu bukan lagi 3 jari. Jadi makan dengan pakai 3 jari, itu adalah makanan yang tertentu saja. Jadi memang ada. Di sini Nabi SAW mengatakan, ini dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa qala Rasulullah SAW, idza akala ahadukum ta'aman falyamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaih. Apabila seseorang di antara kamu makan suatu makanan, falyamsah asabi'ahu, maka bersihkanlah jari-jari tangannya, hatta yal'aqaha, sampai tidak ada lagi sisa makanan melekat di jari. Ini bukan 3 jari ini. Cuma caranya dulu kalau habis makan itu kadang-kadang bersihkan dengan mulutnya, lidahnya. Itu.
Nah, kalau kita di Sulawesi Selatan khususnya, ya mungkin pada umumnya barangkali Indonesia, kalau makan seperti itu, malah orang tua saya dulu malah terbalik. Waktu kecil dulu dilarang kita menjilat tangan begitu, kalau habis makan, apa bahasanya itu disebut mabenyah. Apa bahasa lainnya itu, terlalu apa ya benyah, artinya terlalu serakah kepada makanan yang sudah dilarang dijilat. Ternyata Rasulullah SAW malah sebaliknya begitu. Jadi itu berdasarkan dengan adat barangkali. Jadi harus dibersihkan itu jari-jari sebelum dicuci tangan. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini sepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, saudara-saudara kita yang dari jamaah tablik itu yang biasa pergi jauhlah bermalam-bermalam di masjid, kalau makan mereka di situ pada umumnya ini mempraktikkan cara seperti itu makan. Jilat tangannya dulu sebelum dicuci, dibersihkan dengan air. Biasa. Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'ah faida faraga la'iqaha, rawahu Muslim. Ka'ab bin Malik mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah SAW makan bithalati asabi, dengan pakai 3 jari. Jadi jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari dipakai. Itu makanan karena makannya Rasulullah memang beda dengan sahabat yang lain. Kalau yang lain itu mungkin ada yang kayaknya lahapnya makan, kalau Rasulullah ya teratur. Lalu kemudian makanan dimakan Rasulullah itu kurang seperti kita, jarang seperti kita makannya berkuah. Nah, makan Rasulullah, tapi biasa juga makan makanan yang berkuah. Jadi Nabi hanya pakai 3 jari. Faidha faragha, apabila selesai makan, la'iqaha, dia bersihkan juga jari-jarinya. Apalagi kalau roti-rotinya, roti hari-harinya orang Arab, misalnya kalau kita pergi berhaji atau berumrah, rotinya itu kayak jepah kalau kita di sini. Ya, jepah, kayak jepah bundar seperti jepah. Itu kalau masih panas dimakan enak, tapi kalau sudah dingin, wah keras. Jadi biasa makan dengan daging lauk pauk yang berkuah. Itu makanannya roti-roti hari-harinya itu ya kayak jepah kalau kita di sini. Dan itu makanannya orang Arab itu. Kalau makan satu buah kadang-kadang lebarnya kadang-kadang selebar piring. Ada yang selebar hampir selebar baki itu lebarnya begitu. Ada yang kecil-kecil. Itu makanannya. Kalau makan seperti itu dimakan ya pakai 3 jari jadi. Nah, atau seperti makanan kita di sini ya seperti gogos misalnya, seperti yang makanan yang menyatu dipakai 3 jari ya boleh. Tapi kalau makanan yang ada kuahnya dan tidak pakai sendok harus pakai jari, ya sempurnanya itu kalau 5 jari ini dipakai. Nah, di situ orang Arab kalau pakai jari tangan seperti itu makan, itu selesai makan tidak langsung dicuci. Tapi bersihkan dulu yang si makanan yang melekat di jari itu dengan mulut. Dijilat semua seperti itu. Bahkan masukkan jarinya ke dalam mulutnya. Bisa. Nah itu. Kalau kita di sini melihat seperti itu, ya itulah tadi. Dianggap sebagai balhala duduk. Orang Makassar bilang balhala. Nah, orang Bugis bilang mabenyah. Nah, itu. Tapi apa boleh buat? Kalau orang Arab ya enggak. Itu tradisinya orang Arab begitu. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, lalu berikutnya Jabir radhiyallahu anhu, kembali lagi kepada Jabir mengatakan, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW amara bilaqil asabi was-sahfati wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, rawahu Muslim. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya dulu itu untuk membersihkan jari-jarinya si makanan yang ada jarinya dengan mulutnya. Ya mungkin bahasanya kalau dijilat barangkali bukan dijilat lidah keluar, tapi memang jarinya kasih masuk di mulutnya.
Kenapa? Begitu juga Pak. Piring yang dipakai makan itu harus bersih, tapi piringnya bukan diangkat dijilat, tapi bersihkan. Itu tidak boleh ada makanan yang tersisa di piring. Ya walaupun cuma yang melekat-melekatnya saja, itu lain lagi persoalannya. Lalu kemudian waqala, sambil berkata, sambil Nabi beritahu sahabat, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Sesungguhnya kamu tidak tahu di bagian mana makananmu itu yang membawa berkah. Ya betul. Di antara sepiring makanan kita ada lauk pauknya di situ, apalagi kalau nasi, berapa butir nasi di situ, kita tidak tahu yang mana di antaranya yang membawa berkah. Jadi itu yang dijaga oleh Rasulullah, kehati-hatian seperti itu. Tidak boleh ada makanan yang disisa. Nah, beda dengan kita sekarang karena sudah modern. Untuk kita di Indonesia ini, di Makassar juga begitu. Kalau di pesta, di gedung tempat perkawinan, acara, biasanya orang rata-rata sepertinya sengaja mengambil makanan banyak-banyak, lalu hanya seperdua, bahkan mungkin hanya sepertiganya dimakan, selebihnya disisa. Seperti kulihat itu, merasa bergengsi orang kalau seperti itu. Padahal itu mubazir. Nah, jadi kalau memang tidak bisa dihabisi, sebaiknya ambil makanan yang disediakan oleh yang punya acara secukupnya untuk kita. Nah itu rata-rata kulihat seperti itu, sepertinya sengaja menyisihkan sebagian makanan di piringnya lalu simpan di bawah. Kalau ada di antara orang yang membersihkan, menghabiskan makannya, biasa ada orang lirik-lirik matanya, miring matanya, lihat-lihat seperti itu. Dan saya pernah rasakan, tapi tidak peduli. Ya. Nah itu di antaranya kita dilarang untuk boros-boros seperti itu dalam soal makanan. Yaitu Nabi memerintahkan seperti itu untuk dibersihkan. Jangan, karena kita tidak tahu di antara satu piring makanan kita itu, kita tidak tahu persis yang mana sebenarnya yang membawa berkah. Tapi mesti ada yang bawa berkah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah itu di antaranya. Lalu kemudian bagaimana kalau ada yang terjatuh? Nah ini juga ada di sini. Wa anhu, masih dari Jabir juga mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, idza waqa'at luqmata ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min aza wal yakulha wala yad'ha lisyaitani wala yamsahu yadahu bil mindili hatta yal'aqah asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Rawahu Muslim. Masih Jabir juga mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza waqa'at luqmata ahadikum, apabila ada makananmu tercecer, jatuh maksudnya, lepas dari tangan, falyakhudha, lalu ambillah itu yang tercecer, falyumit maka nabiha minal azza, maka bersihkanlah kalau di makanan itu ada kotoran yang melengket, bersihkan itu, wal yakulha, lalu hendaklah makan kembali, wala yada'ha lisyaitani, jangan biarkan makanan itu dimakan oleh syaitan, walam sawiyadahu bil mindil, dan jangan juga cuci tangannya di dalam tempat cucian tangan, ya apa namanya itu, cimbokan, tempat cuci tangan, hatta yal'aka asabi'ahu, sebelum dibersihkan dulu tangannya lewat mulutnya. Fa innahu la yadri, karena sesungguhnya kamu tidak mengerti, tidak paham, fi ayyi ta'amihil barakah, yang mana makananmu itu yang mendapat membawa berkah. Rawahu Muslim. Nah sekarang kalau soal makanan tercecer, ada makanan yang tercecer, kalau makanan basah, makanan yang berair tercecer di lantai, ya tentu sudah tidak pantas diambil, mau dicosok, mau tidak mau mesti melekat itu debu-debu, apalagi yang selalu diinjak-injak orang, apalagi kalau macam gedung misalnya, ya tentu tidak pantas diambil, dimakan seperti itu. Kenapa? Karena makanan para sahabat di masa Rasulullah dulu rata-rata tidak berkuah.
Itu rata-rata seperti itu. Ya rotinya itu kayak jepa itu. Kalau misalnya jatuh diletakkan begitu, itu belum tentu kena debu. Lalu debu di daerah sana itu ya namanya tanah suci, barangkali memang virusnya tidak ada. Sebab buktinya, ya waktu saya berhaji dulu, tempat seperti ini kita tempati melantai pakai karpet 2 lantainya. Makanan yang ditaruh di situ kalau ada tidak dihabisi, simpan saja di situ. Makan malam misalnya begini, tidak dihabisi, simpan saya di situ, tidak basi sampai besok. Nah kalau makanan tak di rumah di sini, yang sisanya dimakan begitu disimpan, besok sudah basi nih. Nah itu di sana tidak basi. Saya lihat ya Allah benar-benar kok bersih di sini di Madinah. Di Madinah itu Pak pernah saya lihat seperti itu. Ya di Makkah juga di Samsam di Aziziyah, waktu saya tinggal di situ dulu waktu berhaji, kita simpan saja itu makanan, tidak ditutup, jadi apa simpan di situ, tidak basi-basi. Ya, jadi beda dengan di kampung kita, sisanya yang dimakan tadi sudah dipegang sebagian disimpan, baru tengah malam nanti sudah memasukkan, nah, sudah asam ya berbau asam. Nah itu beda kondisinya. Nah, lalu kemudian kalau makanan yang tercecer dari tangan kita itu masih ada memang bungkusnya atau memang tidak langsung sentuh jadi semakanannya yang yang tercecer, ya boleh-boleh saja. Misalnya buah, taruhlah misalnya buah kurma. Kurma itu kan langsung dimakan kering. Tapi ada kurma yang agak masih kering sampai di sini kering. Kalau itu jatuh di lantai kita, ndak kena ndak melekat itu debunya. Tapi kalau yang basah yang seperti yang sudah diolah ya seperti baje itu mau tidak mau mesti melekat itu, apalagi kalau di pasir jatuh melekat di situ. Jadi ada makanan yang boleh diambil begitu dibersihkan, ada juga yang tidak. Nah seperti buah misalnya, banyak buah di sini yang tidak ada di kampung Rasulullah SAW. Seperti buah rambutan, buah manggis, buah duku, langsat, buah lengkeng, belum pernah pikir dapat semua di sana itu, ya, belum pernah kulihat. Nah jadi ada makanan-makanan seperti itu disesuaikan dengan kondisi. Bagaimana misalnya kalau misalnya di gedungnya, kembali lagi ambil contoh di gedung, ada pesta kita diundang pergi ke situ makan buah sambil jatuh di bawah. Kalau diambil penilaiannya masyarakat pada kita itu jelek sekali. Nah, jadi apa boleh buat dibiarkan seperti itu. Kenapa? Karena etika juga di sini dihindari. Ya, kalau kita ambil kembali di situ, penilaian masyarakat itu terlalu jorok kepada kita, walaupun itu ada hadis Nabi SAW menganjurkan begitu. Nah itu. Jadi ini perlu disesuaikan dengan kondisi di mana kita melakukan makan. Ya kalau di rumah sendiri, tidak ada orang lain coba keluarga, ya barangkali bisa dilakukan seperti itu. Wa anhu, masih dari Jabir mengatakan, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi. Sesungguhnya syaitan itu selalu mengikuti kamu dari manapun kemanapun kamu pergi, itu diikuti oleh syaitan. Hatta yahduru inda ta'aman, sampai hadir juga di tempat kita makan. Nah di sini perlunya kita selalu membaca doa, baca zikir kepada Allah, ingat sebut-sebut nama Allah supaya syaitan jangan terlalu mendekat pada kita, termasuk pada waktu kita makan. Jangan sampai makanan kita itu juga diaduk-aduk oleh syaitan dibawa karena kita tidak lihat tidak kasat jasadnya mereka itu. Nah jadi seperti itu. Faidha saqatat luqmatu ahadikum, apabila ada tercecer makanan salah seorang kamu, falyakhudha, maka ambillah kembali, falyumit maka nabiha minal azab, maka bersihkanlah kalau ada kotoran yang melekat, kotoran yang bukan najis. Jadi misalnya mungkin hanya sedikit menempel di situ, bersihkan kalau memang masih belum tercampur langsung. Tsumma liyakul wala yad'ah lisyaitani,
kemudian makanlah yang tersisa diambil dan dibersihkan, dan jangan biarkan syaitan untuk mengambilnya. Faktor syaitan di sini dihindari Rasulullah. Nah, jadi jangan beri kesempatan syaitan. Faida faragah, apabila selesai makan, falyal atau asabi'ahu, maka bersihkanlah jari-jari tangan itu. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Sama ujung-ujungnya, karena makanan yang kamu makan itu kamu tidak tahu yang mana itu makananmu yang membawa berkah. Jangan-jangan yang melekat di jari, atau mungkin yang tersisa di piring di sini ditinggalkan, sehingga ada kata-kata hikmah barangkali dalam bahasa Arab, al barakatu fil bawaki, berkahnya makanan itu yang ada pada baki, yang dibawa di piring itu, yang melekat di situ. Itu katanya al barakatu fil bawaki. Nah, al bawaki pas mirip dengan sebutan baki, kapara ya. Nah, itu jadi berkah itu yang ada pada baki. Makanya perlu kalau makan habis itu jangan sampai tersisa di situ. Nah, itu. Tapi namanya berkah tidak kelihatan seperti benda. Lalu selanjutnya, kalau selesai makan, lalu kemudian waktu antara sholat, misalnya seperti sekarang ini, habis kita sholat tadi, kemudian kita makan, selesai makan, langsung masuk waktu sholat lagi. Bagaimana ini? Mustikah kita harus berwudu atau bagaimana? Nah, ini An Sa'id bin Haritha annahu sa'ala Jabiran radhiyallahu anhu anil wudu'i mimma massatin naru. Faqala la qad kunna zamanan nabi sallallahu alaihi wasallam la najidu mithla dhalika at-ta'ami illa qalilan. Faidha nahnu wajadnahu lam yakul lana manadilu illa akuffuna wa sawaiduna wa aqdamuna thumma nusalli wa la natawadda. Rawahul Bukhari. Ini katanya Sa'id bin Haris menceritakan ketika suatu waktu ada orang bertanya kepada Jabir. Nah, sa'ala Jabiran radhiyallahu anhu. Ada orang yang bertanya kepada Jabir, jadi bukan Rasul ditanya, tapi Jabir bin Abdillah di atas ditanya tadi, anil wudu'i mimma massatin naru. Tentang wudu, jadi tentang wudu dari karena habis kita disentuh oleh makanan yang lewat api. Jadi misalnya habis makan, kan makan itu lewat dimasak dengan api. Lalu wudu itu. Lalu beliau berkata, ya tidak perlu. Nah, apa alasannya? Pada kunna zamanan Nabi SAW la najidu mithla dhalik. Kami dulu pernah di zaman Nabi SAW ya pernah mendapatkan kejadian seperti itu. Tidak selalu mendapatkan, tapi pernah mendapatkan sesekali, sedikit. Faidha nahnu wajadnahu lam yakul lana manadilu illa akuffana wasawaiduna. Kecuali kami mendapatkan hal yang tidak memberatkan, jadi itu tetap dimaafkan. Lalu menyentuh kami wa aqdamuna, begitu juga kaki kami kena sebagiannya itu. Tsumma nusalli wa la natawadda, kemudian kami mengerjakan salat dan tidak berwudu lagi. Jadi selesai salat ya seperti maghrib, lalu kemudian mereka makan. Ya makannya ya pakai tangan, jadi tidak lagi cuci tangannya, tidak apa. Karena dulu para sahabat itu barangkali belum dikenal ya, kalau tisu yang jelas belum ada tisu pada waktu itu. Kita saja waktu kecil dulu yang ada itu hanya lap tangan biasa, sapu tangan. Nah, di masa Rasulullah ada yang bilang kami tidak punya sapu tangan pada waktu itu. Jadi kecuali sedikit saja. Habis cuci tangan itu kalau habis makan, ya hanya kami biasa usap tangan, hanya digosok seperti ini saja. Atau kalau tidak mungkin digosokkan saja di betis, atau mungkin sekaligus di bagian telapak kaki di bawah tempat mengelap tangan. Jadi sudah itu kami kami mengerjakan lagi sholat.
Tsumma nusalli, kemudian kami mengerjakan salat, wala natawadda, dan kami tidak berwudu. Walaupun pernah Nabi menyerukan kepada para sahabat supaya selesai makan, ada makanan tertentu kalau selesai makan itu harus berwudu lagi. Nah, harus berwudu. Nah, diantaranya selesai makan daging unta. Nah, ada pada hadis Nabi yang menyebutkan itu, suruh sahabat selesai makan daging unta atau daging himar, suruh berwudu kembali. Nah, tapi di sini tidak. Ya. Jadi itu juga tergantung pada kondisi makanan yang kita makan. Ya. Jadi boleh. Apalagi kalau duduk seperti ini, tidak ada makanan kita makan, ya duduk rapat saja, wuduk tidak batal, ya tidak ada masalah di situ. Ya tiba waktu sholat, ya kita sholat, ya. Jadi tidak ada apa-apanya di situ. Ya. Nah, sebab ini macam-macam menyangkut soal makanan. Nah, kemudian berikutnya soal minuman. Nah, ada Abu Syurbi wastibabit tanaffusi salasan farijal ina'i wa karahatit tanaffusi fil ina'i wastibabi idaratil ina'i alal aymani fal aymani ba'dal mubtada'i. Jadi bab tentang minuman, adab minum, wastibabi tanaffusi, dan keistimewaan meniup salasan 3 kali kharijal ina'i, di luar daripada cangkir. Jadi misalnya cangkirnya kayak begini umpamanya, lalu ada makanannya, minuman masuk, minuman yang masih panas, masih berasap. Bagaimana itu? Meniup masuk ke dalam mulut begini tidak boleh, jadi larang. Tapi meniup dari jarak jauh dan boleh di luar. Jadi ini kan berasap karena panasnya, tiup dari jauh begini itu yang dibolehkan. Tapi kalau langsung, itu yang dilarang. Nah, langsung. Entah kenapa dilihat dari segi mungkin faktor kesehatan, ya kalau ditiup langsung begini masuk, ini kalau kita misalnya kebetulan berpenyakit, itu tentu bisa ikut di situ. Tapi kalau ditiup agak jauh di sini, pelan-pelan tentu mungkin ada napas keluar, tidak sampai jauh juga masuk di situ karena ada jarak. Nah, itu faktor seperti itu yang disampaikan di sini. Jadi meniup itu di luar di luar cangkir. Wa karahati tanafsi fil ina'i, dan makruh meniup masuk ke dalam tempat air. Apalagi kalau airnya ya memang untuk diminum, atau air cerek yang terbuka seperti sekarang. Cerek kita itu rata-rata dari plastik terbuka. Nah, untuk diminum oleh banyak orang. Nah, kalau banyak orang begitu, itu makruh untuk meniup langsung ke dalam cerek yang terbuka mulutnya. Kalau cereknya tertutup, ya tidak masalah. Nah, seperti itu. Hadis Nabi an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW kana yatanaffusu fi syarabi thalathan. Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW biasa meniup minuman sebanyak 3 kali tapi bukan tiup seperti ini. Dan minumannya Rasulullah tertentu untuk beliau sendiri, tidak ganti-ganti dengan sahabat. Beda minuman yang umum, cangkir umum misalnya yang dipakai, umum dipakai, ganti-ganti orang pakai, itu memang beda. Kalau cangkirnya Rasulullah, tidak ada sahabat yang berani pakai. Tidak ada, biar disuruh sahabat tidak mau. Nah, tapi kalau Nabi misalnya meniup di situ, tapi itu pun dari jarak agak jauh, jadi tidak langsung di depan mulut berhadapan situ, agak jauh. Muttafaqun alaihi, ini hadis ini disepakati oleh para perawi hadis. Yakni yang dimaksud di sini ya tanafsu kharijal ina'i. Jadi Nabi meniup dari luar cangkir itu, dari agak jauh. Tiup begitu. Nah, sekarang kalau ada kipas angin, kebetulan ada kipas angin dekat, kena kipas, tidak perlu kita tiup. Nah, itu. Atau bolehkah misalnya bukan mulut meniup, tidak ada kipas angin, kebetulan ada kipas kita pegang, bolehkah? Ya boleh juga. Barangkali lebih aman kalau kipas misalnya dipakai. Itu lebih aman kalau seperti itu. Jadi meniupnya itu yang langsung ke cangkir, itu yang dimakruhkan oleh Rasulullah.
Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu wahidan kasyurbil ba'iri walakin ishrabu mathna wa thulatha wasammu idza antum syaribtum walhamdu idza antum rafa'tum rawahu Tirmizi. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la tashrabu wahidan, jangan kamu minum sekaligus, ya, kasyurbil ba'ir, seperti minumnya keledai. Jadi satu cangkir misalnya satu kali diteguk habis, atau satu kaligus ini satu cangkir besar itu satu kali di mulut, saat ditongkang habis itu satu kali. Itu Nabi melarang seperti itu. Ya diibaratkan katanya seperti minumnya al-ba'ir. Ya kalau keledai minum kan memang mulutnya besar. Jadi satu ember dikasih, satu kali mulutnya masuk, mungkin dua kali naisap ya habis. Ya kayak kuda itu karena besar. Kalau kita yaitu dilarang. Nah kemudian Nabi mengatakan walakin akan tetapi isyribu masna wa thulatha, minumlah dua kali atau tiga kali. Jadi misalnya satu cangkir, mana yang maksud di situ? Minum satu kali sudah istirahat, jangan sekaligus dihabisi, letakkan, kemudian berikutnya minum lagi, mungkin 2-3 kali teguk, letakkan, kemudian minum lagi, baru bisa. Jadi kalau bisa sampai 2-3 kali diangkat dalam satu cangkir. Itu. Wasammu, dan ucapkanlah basmalah. Idza antum syaribtum, jika kamu akan meminum. Jadi jangan lupa menyebut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahmadu, dan bertahmidlah atau ucapkanlah tahmid idza antum rafa'tum, apabila kamu selesai minum. Rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini soal tata keramanya saja, dan membiasakan itu selalu mengingat kepada Allah pada waktu minum, pada waktu selesai itu, supaya disusul dengan ucapan tahmidillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa sebabnya? Tapi itu tadi, setiap kita memakan atau minum, bagi orang yang terlupa, terutama kita orang muslim yang di luar itu ya memang tidak naurusi, kurangi naurusi syaitan itu, karena syaitan ini selalu mengganggu orang yang mau mengambil jalan lurus. Sampai kepada makan minum pun syaitan itu berusaha untuk menggoda, menggaru kita punya minuman. Nah, supaya kita melenceng dari Allah, itu tujuannya. Yang sudah melenceng dari Allah, tidak naurusi iblis syaitan, kurang minaurusi itu. Nah, jadi kita orang muslim ini perlu seperti itu, selalu mau minum, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, supaya kalau ada syaitan dekat-dekat di situ, tidak berani lagi mengkotak-katik minuman kita. Selesai itu alhamdulillahirabbil alamin diucapkan, yang sudah masuk di dalam perut pun, ya kalau tidak sempat ngeganggu di gelas tadi mungkin di dalam perut lalu diganggu lagi. Nah, jadi supaya tidak diganggu juga dalam perut, itulah diucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu tujuannya. Nah, itu mungkin ada yang pernah bertanya, ya ada pernah bertanya seperti itu. Kenapa itu Ustaz? Orang Islam harus begini-begini, kalau orang lain kan biasanya nasihat tunji. Ya soal gangguan iblis, gangguan syaitan. Saya kasih contoh begini, kalau kita pergi nangkap ikan misalnya, kita bawa keranjang, ikan yang kita sudah tangkap itu simpan, kan tidak ditutup tempatnya, aman, tidak diurusi lagi itu, tinggal dipelihara saya tempatnya. Yang masih dikejar itu, yang masih liar itu, yang itu dikejar. Nah, jadi iblis juga sepertinya seperti itu. Ya, orang-orang yang sudah masuk di golongannya itu, ya sudah menurut iblis setan sudah aman, bagi sudah temannya itu. Yang masih nak kejar selalu mau ganggu, ini yang belum temannya, belum berhasil nambil. Ya kayak seperti itu modelnya. Nah, karena itulah kerjanya iblis. Selalu mau menyesatkan umat, terutama hamba-hamba Allah yang mau menurut jalan Allah. Itu sudah bersumpah memang dulu waktu diusir dari surga, memang dia minta, anzirni, beri kesempatan kepada aku,
Allah memberi jawaban innaka minal mundarin, ya boleh, oke, kamu diberi kesempatan untuk panjang umur untuk menggoda, tapi kamu tidak bisa menggoda menaklukkan hamba Allah yang saleh. Mereka juga mengaku kecuali hambamu yang saleh betul-betul itu yang kami tidak bisa goda, tapi yang setengah-setengah itu bagian kami. Itu katanya iblis pada waktu itu, sampai anak cucunya seterusnya. Kita kembali ke sini. Ada waktu sedikit. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ulangi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba bima'in wa ayyaminihi a'rabiyyun wa ayyasarihi Abu Bakar radhiyallahu anhu fasyaribat thumma atal arabi wa qala al-ayman muttafaqun alaih qauluhu shiba ay khulita. Nah, itu keterangannya. Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah diberikan disodorkan kepadanya labanin qad shiba bima'in, di mana susu itu sudah ditambah dengan air juga. Wa yamini, sedangkan di sebelah kanannya, di sebelah kanan Rasulullah ada A'rabiyun, orang Arab Badui. Nah, sebanyak orang Arab yang pada masa Rasulullah masuk Islam, walaupun secara umum Allah menyebutkan al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa, tapi tidak seluruhnya orang A'rabiyun. Nah, itu. Wa iyasari Abu Bakar, sementara di sebelah kirinya Nabi ada Abu Bakar As-Siddiq hadir. Nah, fasyariba, lalu Nabi minum dulu susu itu, satu gelas diberikan yang sudah bercampur dengan air. Tsumma atal arabi, kemudian dia berikan kepada Arabi di sebelah kanannya. Ya, mungkin Rasulullah menghendaki supaya Arabi ini nanti patuh karena meminum sisa Nabi SAW. Ya bisa terbuka hatinya, bersih, untuk tidak seperti teman-temannya yang lain. Wa qala al-ayman fal ayman. Lalu sudah itu Nabi mengatakan yang sebelah kanan lagi. Nah, bagaimana Abu Bakar di sebelah kirinya tidak diberikan seperti itu? Jadi hanya yang orang Arabion di situ. Apa kaitannya dengan soal minum dari atas ini? Ini artinya apa? Minumnya Rasulullah SAW itu ketika diberikan kepadanya labanun, susu yang telah ditambah dengan air. Nah, lalu sebelah kanannya, artinya Nabi mengutamakan, memperhatikan ini. Kenapa? Karena yang perlu dilunakkan hatinya ini yang Arabiyun ini yang ada di sebelah kanan. Karena pada umumnya orang Arabiyun dulu itu yang diakui oleh Allah itu asyaddu kufra wa nifaqa, supaya tidak seperti itu. Nah, dikasih sisanya Rasulullah SAW. Tapi sayang waktu Isya sudah masuk. Ya, selesai juga judulnya ini, selesai materinya. Nanti yang lain lagi kita lanjutkan. Jadi demikian dulu karena waktu Isya sudah masuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Semoga Allah memberkahi kita semua. Terima kasih. Hadallahu du'ain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.